Terimalah sapaan rasuli, damai dan salam sejahtera kepada seluruh jemaat Tuhan HKBP Taman Mini. Kiranya Roh Kudus memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi kita semuanya. Salam sejahtera juga bagi hamba Tuhan dan juga para penatua gereja. Kiranya damai dan salam sejahtera yang dari kuasa Roh Kudus memberikan pertolongan untuk melayani di rumah Tuhan. Marilah kita beribadah kepada Allah sambil bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kita berkumpul di rumah kita masing-masing sebagai bait Allah yang kudus untuk memperingati turunnya Roh Kudus yang sering kita sebut Minggu Pentakosta. Peristiwa Pentakosta adalah dicurahkannya Roh Kudus bagi para murid untuk menguatkan mereka melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Kuasa Roh Kudus bekerja pada murid-murid Tuhan Yesus, dan oleh kuasa Roh Kudus itulah juga memanggil kita masuk dalam persekutuan orang-orang kudus. Firman Tuhan berkata, bila ada yang berkumpul 2 atau 3 orang atau lebih atas namaku, maka aku telah berada di tengah-tengah mereka. Untuk itu, marilah satukan hati dan pikiran untuk memulai kebaktian minggu ini. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita menyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Aku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam satu persekutuan yang suci, yaitu bait yang kudus yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami tetap setia dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi. Hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta pertama ini diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 8 berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi. Hari ini kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus telah mengubah dunia. Umat berkumpul di Bait Allah, lalu mereka dibaptis oleh para murid. Merekalah yang menjadi cikal bakal gereja mula-mula. Hari ini kita berkumpul di rumah untuk memuliakan Tuhan. Kita telah berdiam diri lebih kurang 2 bulan karena situasi wabah COVID-19 yang melanda dunia.
iman kita diuji. Situasi ini membutuhkan kesabaran, ketabahan, bahkan pengharapan. Baiklah setiap umat berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun, berapa lama lagikah kami mengalami pergumulan ini? Jangan biarkan kami lemah, kuatkanlah kami, dan lepaskanlah kami dari wabah yang melanda dunia ini. Bebaskanlah ciptaan-Mu ini dari wabah yang menakutkan ini. Wabah COVID-19 ini telah mengakibatkan kematian manusia ratusan ribu orang. Bukan hanya kematian, tetapi kemiskinan, kelaparan, ketakutan di mana-mana. Bahkan berdampak luas pada perekonomian global. Marilah kita merenungkan sejenak, apakah Tuhan telah bosan melihat tingkah laku kita? Apakah Tuhan sedang menghukum karena dosa-dosa umat manusia? Apakah Tuhan benci akan ritual dan pemujaan yang dilakukan umat manusia selama ini? Marilah kita renungkan, siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Berdoa dan berharaplah kepada Sang Pencipta. Ya Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun, sendengkanlah telingamu dan tampakkanlah wajah-Mu pada dunia ini. Berapa lama lagikah kami mengalami pergumulan ini, menghadapi virus corona ini? Jangan biarkan kami lemah, kuatkanlah kami, dan lepaskanlah kami dari wabah yang melanda dunia ini. Bebaskanlah ciptaan-Mu ini dari wabah yang menakutkan ini. Wabah COVID-19 ini telah mengajari dan mengingatkan kita dan umat manusia bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan selain kuasa Tuhan. Harta atau uang, kuasa atau jabatan, kepintaran dan kepandaian manusia, revolusi industri 4.0, nuklir, Google, Android, dan sebagainya yang merupakan kesombongan dan keangkuhan dunia. Ternyata itu semuanya hanyalah sia-sia dan tidak dapat kita andalkan. Situasi ini mengajari kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, keluarga atau saudara kita, seluruh ciptaannya, sesama manusia. Bahkan mengajari kita untuk peduli kepada sesama, peduli akan kesehatan, peduli akan kebutuhan rohani kita. Marilah kita merenungkan sejenak dan memohon kepada Tuhan agar kita diselamatkan oleh kuasa dan kasih karunia-Nya. Berserulah kepada Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun, berapa lama lagikah kami mengalami pergumulan ini? Jangan biarkan kami lemah, kuatkanlah kami, dan lepaskanlah kami dari wabah yang melanda dunia ini. Bebaskanlah ciptaan-Mu ini dari wabah yang menakutkan ini. Firman Tuhan di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan kuasa Tuhan." Marilah kita menyanyi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Hari ini kami memohon kuasa-Mu. Ampunilah dosa dunia ini, dosa seluruh umat. Lepaskanlah kami dari wabah COVID-19 ini. Kami sadar ya Tuhan, kami sering mendukakan hati Tuhan karena perbuatan kami yang tidak benar. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami lupa akan keutuhan ciptaan-Mu ini. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Jauhkan dan lepaskanlah dunia dan umat manusia dari penderitaan ini, di mana kami masih bergumul melawan wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Dalam keberagaman kehidupan kami hadapi, Tuhan menginginkan agar kami menjadi pelayan, bukan untuk dilayani. Agar menjadi pengasih, bukan untuk dikasihi. Agar menjadi pembawa damai, bukan untuk didamaikan. Tetapi kami sering lalai, kami lupa akan tugas panggilan kami untuk membawa kabar baik kepada seluruh makhluk. Bahkan dunia berlomba-lomba merusak alam ciptaan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, orang bercela ini. Tuhan, kasihanilah kami. Sendengkanlah telinga-Mu mendengar jeritan umat-Mu ini. Jauhkan dan lepaskanlah umat manusia dari penderitaan ini, di mana kami masih bergumul melawan wabah COVID-19 ini. Ya Roh Kudus, penghibur yang setia, penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat hidup seperti yang Engkau kehendaki, menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Jadikanlah hidup kami berguna di tengah masyarakat. Jauhkan dari kami segala perbuatan tercela, agar setiap perbuatan kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah, kami bersembah hanya kepada-Mu saja. Berikanlah kasih-Mu dan ampunilah kami. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi.
Epistel untuk kita pada pesta Pentakosta hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Kita membacanya secara bergantian. Alai oddo hudok, marguru tutod di imahamu marparange, unang pasaut tamu hisap-hisap ni daging. Ay namaralot dido sakap-sakap ni daging. Jala maralot daging ido sakap ni todi. Nama siya lo adoi. Asa unang dipasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alay molo ditogihon todi ihamu, tang ginonggoman ni patik kamu. Alay tadabdo parulaon ni daging. Ima parmainanon, hadoraron, pargadombuson. Hasipelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion. Bunu-bunu, parmabuhon, hawarmuson, jala akkana sumatusi. Naung hupabuan na jolo tuhamu, songonido nang nuaing, dang teanon ni akka na mangulaon songoni, harajaon ni debatang. Alai akka oddo parbue ni toddi, holong doho las ni roha, dame doho labbas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon dohot hatomanon. Dang maralo pati dopak akka si songoni. Alayak ka na ginonggoman ni Kristus Jesus, iparsilakod do dagingna rap dohot akka hisap-hisap, dohot sakap-sakap. Iya dung dipangun todi hinta, taparangehon matodi. Unang matayahi hasangapon narumar, unang masyasapan, manang masilatean. Ido sahakna. Martua do natumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Kita menyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta Jemaat hari ini. Warta Jemaat Minggu Pentakosta yang pertama, tanggal 31 Mei tahun 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama atau turunnya Roh Kudus. Yang kedua, hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020, kita melakukan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, Dewan Diakonia Penghiburan. Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020, gereja kita telah mengadakan penghiburan kepada keluarga H. Hutajulu, Ibu Sintua A. Boru Butar-Butar, dan keluarga H. Hutajulu, Ibu Boru Lumbang Gaol, karena orang tua mereka telah meninggal dunia di waktu yang lalu. Penghiburan disatukan di rumah keluarga H. Hutajulu, Ibu Sintua A. Boru Butar-Butar, alamat di Jalan Haji Ali, Cipayung, atau UI5. Yang keempat, persembahan bulanan. Melalui warta jemaat ini, kami menghimbau kepada jemaat yang belum memberikan persembahan bulan Mei, kiranya bisa diserahkan pada bulan Juni ini. Sementara persembahan bulan Juni kita akan menyerahkannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2020. Yang kelima, Parhalado HKBP Taman Mini senantiasa mendoakan kiranya jemaat HKBP Taman Mini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam, jika ada perubahan dalam kegiatan di gereja, kami akan menginformasikan lebih lanjut melalui WA atau media komunikasi lainnya. Yang ketujuh, warta keuangan dibuat dalam lembaran tersendiri yang akan dibagikan melalui WA Group yang ada di HKBP Taman Mini. Yang kedelapan, persembahan jemaat yang telah dimasukkan ke dalam amplop diserahkan kepada Sintua Week masing-masing atau ditransfer melalui rekening gereja seperti yang tertulis di tata ibadah minggu kita. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyanyi dan mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara dan memberkati hidupmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu seluruh jemaat gereja kita, dimanapun Bapak Ibu berada, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, merayakan hari Pentakosta. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu,
Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung baginya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini adalah hari perayaan turunnya Roh Kudus yang sering disebut Pentakosta. Pentakosta dalam kalender gereja adalah suatu perayaan yang benar-benar kita syukuri. Pentakosta adalah salah satu peristiwa yang benar-benar melahirkan, membentuk satu persekutuan yang baru. Peristiwa Pentakosta terjadi di Yerusalem. Kita tahu hari turunnya Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13, di mana para murid-murid hadir karena amanat agung Yesus mengatakan, jangan keluar dari Yerusalem, aku akan mencurahkan kepadamu Parakletos, aku akan mencurahkan kepadamu Rohku, Todi Porbadia di dalam bahasa Batak. Para murid-murid berkumpul di Yerusalem, tepatnya pada Paskah bagi umat Israel. Dari 18 negara, karena kewajiban orang Yahudi pada saat itu, setiap umat harus kembali untuk merayakan Paskah dan berkumpul di Bait Allah, bait yang dibangun oleh Salomo. Ribuan orang datang. Bapak, Ibu, saudara kekasih, ada yang dari Mesir, ada yang dari Arab, ada yang dari Kapadokia, dari Libya, bahkan dari Asia. 18 negara di mana orang Yahudi tinggal, maka mereka wajib datang pada perayaan Paskah umat Israel. Momen inilah yang dipakai oleh Allah ketika Petrus tampil berkhotbah di hadapan ribuan orang. Alkitab mencatat ribuan orang itu hanya laki-laki. Mereka tercengang, mereka terheran-heran. Bahkan ada yang mengatakan, apakah Petrus minum anggur? Tradisi mereka minum anggur itu bukan pagi. Tradisi umat Yahudi, anggur itu bisa mereka minum pada malam atau sore hari karena cuacanya. Tetapi tepat jam 9 sampai jam 10 pagi tidak mungkin mereka minum anggur. Kenapa? Karena Petrus berkata-kata. Karena Petrus berbicara dari berbagai bahasa yang tidak dimengerti. Dia mampu berbahasa Arab, dia mampu berbahasa orang Kapadokia, orang Libya dan sebagainya. Mereka paham inti daripada khotbah daripada Petrus adalah pemberitaan tentang Yesus Kristus. Hari itu mereka percaya. Percikan-percikan api turun, Roh Tuhan hinggap, hadir di tengah-tengah bait Allah. Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Lalu mereka datang kepada para murid, kepada Petrus, dan mereka dibaptis. Berjumlah 3.000 orang dibaptis. Dan inilah yang menjadi cikal bakal gereja. Ketika mereka kembali kepada negara-negara mereka masing-masing, yang terdiri dari 18 negara, mereka menjadi murid-murid Yesus. Mereka membentuk persekutuan. Dan inilah gereja mula-mula. Gereja mula-mula bukan mereka berkumpul di gedung. Bapak, Ibu, saudara kekasih, gereja, gedung gereja pada abad pertama belum ada. Gereja yang pertama mereka beribadah seperti Bapak, Ibu di rumah.
Mereka beribadah di rumah masing-masing. Baru setelah tahun berikutnya maka dibangunlah gereja. Karena gereja itu adalah persekutuan. Rumahmu adalah gerejamu sekarang. Saya yakin Bapak Ibu dalam ibadah Pentakosta ini, Roh Tuhan akan mencurahkan rohnya ke rumahmu, ke hatimu. Di mana saudara, seluruh jemaat gereja kita, seluruh jemaat Kristen beribadah pada Minggu Pentakosta, Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali Roh Kudus itu digambarkan dengan percikan-percikan api. Bahkan mimbar gereja kita berwarna merah. Mengapa diartikan api? Ada nyanyian HKBP yang mengatakan, rohmu, turunlah rohmu. Sinarilah kami dengan roh apimu. Kita tahu makna daripada api. Ya. Api yang bisa meleburkan sekuat apapun besi, ketika dia dibakar dengan api, dia akan mencair. Api bisa menghancurkan, bahkan api bisa melelehkan. Itu yang disebut Roh Tuhan, percikan-percikan api merubah hati yang tadinya mereka tidak percaya menjadi orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih, seluruh jemaat Tuhan, hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Jadi kalau ditanya tanggal berapakah gereja lahir? Kalau HKBP Taman Mini pasti mengatakan tanggal 21 Desember atau Desember. Setiap Desember kita merayakan hari ulang tahun. Tetapi hari lahirnya gereja adalah hari turunnya Roh Kudus. Ketika mereka yang 3.000 ini percaya, maka inilah hari kelahiran gereja. Persekutuan terbentuk, maka gereja lahir dan saudara adalah gereja juga. Karena itu gedung gereja yang saat ini karena suasana COVID tertutup, kita tidak mampu beribadah bersama. Tetapi gereja yang sebenarnya adalah hati kita, di dalam iman kita. Saudara adalah gereja-gereja yang siap untuk dicurahkan Roh Tuhan kepada saudara. Ada satu pertanyaan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ilustrasi ya yang mengatakan pertanyaan seorang murid kepada guru. Sang murid mengatakan, "Guru, adakah lebih hebat dari gunung yang menjulang tinggi?" Karena kita lihat gunung itu sangat tinggi. Sang guru mengatakan ada. Apa itu? Besi. Karena besi bisa mencangkul, bisa meratakan gunung-gunung. Lalu pertanyaan sang murid, "Guru, adakah lebih hebat dari besi? Lebih kuat?" Ada. Api. Sekuat apapun api, besi, maka dia akan bisa dilelehkan. Baja yang paling kuat itu bisa dihancurkan, dilelehkan oleh api. Lalu sang murid bertanya kepada guru, "Guru, masih adakah yang lebih kuat dari api?" Ada. Apa itu? Yang lebih kuat dari api adalah air. Kita tahu sehebat apapun api, ketika ada kebakaran hutan, disiramkan air, maka api akan padam. Artinya apa? Kalau kita mempunyai amarah seperti api menyala-nyala, ya jangan siram dengan bensin, tapi siram dengan kedamaian. Air yang bisa memadamkan api. Lalu sang murid bertanya, "Guru, masih adakah lebih hebat dari air?" Ada. Apa itu? Angin. Karena apa? Karena air tunduk kepada angin. Air bisa dibawa oleh angin. Gelombang-gelombang yang ada di laut itu karena hempasan angin. Sehebat apapun akar pohon, ketika angin itu datang, maka bisa tercabut. Artinya apa? Angin yang walaupun dia sangat tidak kita lihat, bahkan secara kasat mata tidak dapat kita lihat, tetapi angin itu bisa kita rasakan. Lalu murid bertanya, ada lagi yang paling hebat dari angin? Ada. Siapa itu? Orang-orang yang memiliki roh,
Karena angin itu mirip dengan roh, maka dia adalah orang yang kuat. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana roh itu tidak kelihatan tetapi mempunyai kekuatan. Hati-hati dengan rohmu. Jangan sibukkan engkau dengan manusia jasmanimu. Jangan sibukkan engkau dengan manusia kelihatan yang tidak kelihatan, tetapi engkau lupa tentang roh. Engkau lupa tentang manusia rohanimu, maka kita bisa menjadi lemah. Roh itu mempengaruhi kehidupan jasmanimu. Dalam bahasa Batak, gir donian todii alai gale yanggo pamatang. Roh menyala-nyala, tetapi tubuh jasmanimu itu sangat lemah. Saudara kekasih, di dalam nats ini, bagaimana Yesaya mengatakan, mengutip satu nats, di situ dikatakan Roh Kudusnya. Jadi kalau ada bertanya, apakah dalam perjanjian lama ada istilah Roh Kudus? Hari ini firman Tuhan mengatakan, Roh Kudusnya lah yang membawa, yang memecah lautan, membelah lautan, yang membawa Musa menyeberangi lautan itu, yang mengeluarkan Musa dari kejaran dari tentara Firaun. Roh Kudusnya lah yang menghantar mereka ke tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara kekasih, dari manakah saya tahu orang-orang yang telah menerima Roh Kudus? Memang ada saudara kita yang mengatakan orang yang menerima Roh Kudus itu harus mampu berbahasa glosalia, harus mampu berbahasa Roh Kudus, harus mampu berbahasa api. Benar, tetapi hari ini orang-orang yang menerima Roh Kudus sama seperti epistel kita, nats bacaan kita, setiap orang yang mampu bersaksi tentang Yesus Kristus itu adalah memiliki Roh Tuhan. Gereja yang mampu bersaksi mengatakan Yesuslah juru selamat, dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang menyaksikan kehadiran Allah. Bapak Ibu saudara kekasih, di hari Pentakosta ini terimalah Roh Tuhan. Ciri-ciri orang yang menerima Roh Tuhan bisa kita lihat dari Galatia 5 ayat 22. Yang pertama, buah-buah roh. Pohon mangga ketika banyak buahnya orang akan kagum, bahkan dia akan merasa nyaman. Bapak Ibu, ketika ada pohon yang berbuah sangat enak dipandang. Jangankan dipandang, dipetik lagi, rasanya enak lagi, manis lagi buah mangga. Orang akan lebih senang melihat pohon itu, pohon yang berbuah. Demikian orang Kristen. Iman itu ketika dia berbuah. Buah-buah iman, buah-buah Roh Kudus. Ada 9. Ketika saudara mengatakan saya orang Kristen, saya jemaat HKBP, saya jemaat HKBP Taman Mini. Tetapi tidak memiliki buah-buah roh. Saudara hanya manusia beriman, hanya masih kita katakan imannya masih di dalam tulisan atau KTP. Bila saudara menghasilkan buah, yang pertama adalah kasih. Orang yang telah hadir, bahkan Roh Tuhan telah hadir dalam hidupnya, pasti dia mempraktekkan yaitu kasih. Kasih sesama manusia. Kasihilah musuhmu, kasihilah orang lain, bahkan kasihilah orang yang pernah menyakitimu. Dalam istilah saya sering, maafkan orang yang pernah menyakitimu. Itu adalah buah dari Roh Kudus. Saudara memiliki sukacita, berarti saudara sudah memiliki buah roh yang kedua. Saudara mempunyai damai sejahtera. Saudara telah memiliki buah roh yang ketiga. Saudara memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, bahkan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini adalah buah-buah Roh Tuhan. Karena itu praktekkanlah, tunjukkanlah kepada orang lain. Salah satu dari buah Roh Kudus itu, buah-buah roh itu, maka saudara sebenarnya telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya mampu berbahasa glosalia, bukan hanya mampu berbahasa Sileban dalam bahasa Batak, tetapi dia mampu mempraktekkan buah-buah roh. Saudara yang kekasih, gereja lahir bukan karena karya manusia. Gereja lahir di Yerusalem, peristiwa Yerusalem ribuan tahun, 2000 tahun yang lalu adalah pekerjaan Roh Kudus. Gereja hadir di HKBP Taman Mini bukan karena oknum seseorang atau kelompok atau paduan suara atau WIK, tetapi Roh Tuhan hadir di tengah-tengah ini, maka gereja
terbentuk. Saudara-saudara kekasih, jadilah gereja yang bersaksi. Jadilah gereja yang selalu mengasihi. Dan jadilah gereja yang bertindak dan selalu melakukan kebaikan. Karena kebaikan adalah salah satu buah-buah roh Tuhan. Pentakosta mengubah dunia yang tadinya orang tidak percaya menjadi orang yang percaya. Saudara tahu, roh itu bisa merubah. Aku akan merubah hati yang batu. Pikiran yang batu. Pola pikir yang batu. Dia akan rubah menjadi hati yang lemah lembut. Maka Tuhan bisa merubah dunia. Kita yakin, kita tidak tahu apakah situasi saat ini adalah rancangan Tuhan. Sebagai ciptaan kita hanya diam merenungkan agar wabah COVID-19 ini, kita yakin ada perubahan di tengah-tengah dunia. Berubahlah. Biarlah Pentakosta ini, orang yang tidak percaya, yang tadinya dia tidak percaya, maka dia berani tampil dan mau dibaptis menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu terpanggil menjadi saksi Kristus. Roh Tuhan bisa merubah dunia. Roh Tuhan bisa membuat yang terbaik bagi dunia. Percayalah. Tantangan pergumulan yang kita hadapi pasti akan kita lalui. Bapak Ibu saudara kekasih, berdoalah supaya Pentakosta pertama ini ada kuasa Tuhan untuk merubah dunia ini, untuk merubah perilaku kita, untuk merubah tindakan kita, perkataan kita. Karena orang yang telah menerima roh Tuhan, pasti dia akan berani berubah. Biarlah firman Tuhan pada hari Pentakosta ini, Tuhan Yesus mencurahkan rohnya kepada kita, supaya kita terpanggil untuk selalu mewartakan pemberitaan. Baptisan tetap akan dilaksanakan. Roh Tuhan tidak dapat dihambat. Roh Tuhan bisa berkarya, bisa bekerja. Karena itu Bapak Ibu saudara kekasih, di dalam Pentakosta, dalam topik minggu ini, roh Tuhanlah yang menuntun. Jadikanlah roh Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita. Jadikanlah roh Tuhan yang menjadi barometer. Jadikanlah roh Tuhan yang menjadi penyinar di dalam kehidupan kita ketika kita berjalan di dalam kegelapan. Saya yakin sukacita kita hari ini pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Biarlah Pentakosta kita syukuri dan terimalah roh Tuhan hadir di tengah-tengah hidupmu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pada minggu Pentakosta adalah hari lahirnya gereja, di mana keajaiban turun hadir di Yerusalem. Engkau telah menguatkan, memampukan hamba-Mu Petrus menjadi saksi Kristus. Hari itu juga ada yang menerima baptisan menjadi pengikut Kristus 3.000 orang. Dan merekalah yang menjadi cikal bakal gereja. Hari ini kami merayakan ibadah Minggu Pentakosta yang pertama. Dan kami yakin Tuhan, sukacita kami dalam ibadah ini tetap kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Biarpun kami beribadah di rumah kami masing-masing, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah mereka. Berikan hati yang tenang, hati yang damai. Roh Tuhan yang mampu mengubah dunia. Ya Roh Tuhan, Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah dunia ini. Kekhawatiran, ketakutan, jauhkanlah dari kami. Berikanlah kemampuan untuk menghadapi pergumulan wabah ini. Dan lepaskanlah umat-Mu dari pergumulan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu mulai dari anak kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, kelompok lansia, para janda-janda, Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa kepada jemaat yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, yang ada di kursi roda, yang terbaring di tempat tidur. Tuhan, hadirlah bagi mereka, sembuhkanlah mereka. Pimpin dan bimbinglah pemimpin kami, pemimpin bangsa dan negara kami ini. Berikan kebijakan Tuhan untuk Bapak Presiden kami, agar Tuhan berikan kemampuan untuk memimpin negara kami ini.
Berkatilah seluruh pelayan Tuhan, para pemimpin gereja, pucuk pimpinan kami, pengurus kami, sampai kepada preses. Tuhan berkati para pertohonan HKBP. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat HKBP Taman Mini dimanapun mereka berada. Yang walaupun kami masih tinggal di rumah, tapi kami bersyukur karena kami masih mampu beribadah, melayani Tuhan di dalam ibadah ini. Berkati seluruh program-program yang akan kami kerjakan demi kemuliaan Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntunlah gerejamu, tuntunlah umatmu, agar kami tetap beriman kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terimalah ibadah kami, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengar dan menerima firman Tuhan pada Minggu Pentakosta ini. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Percayalah akan kuasa dan mukjizat Tuhan. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus bagi gerejamu, agar kami dikuatkan dan dimampukan mengabarkan kabar baik bagi dunia. Tunjukkanlah kuasa-Mu atas dunia ini. Bebaskanlah kami dari wabah COVID-19 ini. Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus bagi gerejamu, agar kami dikuatkan dan dimampukan mengabarkan kabar baik bagi dunia. Selamatkanlah ciptaan-Mu ini dari penderitaan ini. Jadilah saksi bagi Kristus. Beritakanlah kabar baik bagi bangsa-bangsa. Bersaksilah atas nama Tuhan dan wartakanlah kepada dunia akan kasih setia Tuhan. Pergilah, jadikanlah mereka menjadi umatku. Siapa yang dibaptis dan percaya kepadaku, dia akan memperoleh keselamatan. Marilah kita menyerahkan persembahan ini di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu,
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak bernilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat-Mu yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di hadapan jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah agar kami tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang-orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita agar mereka tidak dicemoohkan dunia. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena imannya kepada Yesus Kristus, agar mereka tidak khawatir dalam hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau hantar kepada kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Roh Tuhan telah dicurahkan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dari mimbar gereja HKBP Taman Mini, kami yang melayani ibadah Minggu Pentakosta mengucapkan selamat Minggu Pentakosta yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Salam.